Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Wardah Kumia dengan NIM 2251200090. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Lembaga Keuangan dan Filantropi Islam dengan dosen pengampu yaitu Ibu Cika Anggreni ST. Di video kali ini saya akan membahas mengenai zakat. Teman-teman pasti nggak asing lagi kan dengan kata-kata zakat. Nah, jadi teman-teman, zakat adalah salah satu dari 5 pilar utama dalam agama Islam yang merupakan kewajiban keuangan yang dikenakan kepada umat muslim yang mampu untuk membersihkan harta seseorang dari sifat-sifat negatif seperti kekikiran, keserakahan, dan egoisme. Zakat ini merupakan ibadah yang mengandung unsur sosial, ekonomi, dan spiritual. Nah, selain itu teman-teman, zakat juga salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah. Zakat mengandung harapan untuk mendapatkan keberkahan, membersihkan jiwa, serta menumbuhkan dan mengembangkannya dengan berbagai kebaikan. Berasal dari kata zakah yang memiliki makna suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Nah, next teman-teman. Jadi, dalam berzakat, ada syarat dan rukun yang harus diperhatikan. Syarat-syarat zakat itu, yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua orang yang merdeka, ketiga harta yang dimiliki harus halal, yang keempat kepemilikan penuh atas hartanya, yang kelima mencapai nisab sesuai jenis hartanya, yang keenam mencapai haul sesuai dengan ketentuan, yang ketujuh tidak memiliki hutang, yang kedelapan harta atau penghasilan yang bertambah. Adapun rukun-rukun zakat, yang pertama sudah pasti niat, yang kedua harta yang dizakati, ketiga pemberi zakat, dan yang keempat penerima zakat. Nah teman-teman, ada juga yang namanya asnaf atau golongan penerima zakat. Itu ada 8 golongan. Yang pertama, fakir. Nah, fakir ini adalah orang yang sangat miskin dan tidak memiliki harta sama sekali, atau harta yang dimilikinya tidak mencapai nisab. Yang kedua adalah miskin. Orang yang miskin dan memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang ketiga adalah amil, orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengelola zakat. Yang keempat ada mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam atau cenderung masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat imannya. Yang kelima ada riqab, yaitu orang yang terbelenggu perbudakan atau hutang yang membutuhkan bantuan untuk membebaskan dirinya. Yang keenam ada kharimin, yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan umum atau mendesak dan tidak mampu membayar hutangnya. Yang ketujuh adalah fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti mujahidin, dai, ilmuwan, pelajar, dan lain-lain. Yang kedelapan adalah ibnu salib, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal atau mengalami kesulitan. Baik, selanjutnya teman-teman, yaitu jenis-jenis zakat. Nah, ada 2 jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim, yaitu pertama zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Yang pertama kita bahas adalah zakat fitrah. Jadi, zakat fitrah merupakan salah satu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Fitrah itu berasal dari kata al-fit yang artinya suci. Zakat fitrah yaitu zakat yang berupa bahan makanan pokok yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Besaran zakat fitrah adalah 2,5 kg atau 3,5 liter per orangnya. Yang kedua, kita membahas mengenai zakat mal. Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki harta melebihi nisab, yaitu batas minimal, dan telah mencapai haul atau masa kepemilikan selama 1 tahun hijriah. Zakat mal berlaku untuk harta-harta seperti emas, perak, uang, peternakan, hasil pertanian, perdagangan, profesi, pertambangan, dan lain sebagainya. Besaran zakat tergantung jenis hartanya, mulai dari 2,5% hingga 20%. Selanjutnya kita mempelajari cara menghitung zakat fitrah. Nah, teman-teman, ada 2 cara perhitungan zakat fitrah. Yang pertama, yaitu menggunakan beras atau makanan pokok lainnya. Terus yang kedua yaitu menggunakan nominal uang apabila ingin membayarnya dengan uang tunai.
Baik, kita bahas cara yang pertama, yaitu menggunakan beras atau makanan pokok lainnya. Jadi, cara perhitungan zakat fitrah di Indonesia itu setiap tahunnya menggunakan standar beras 2,5 kg atau jika dalam bentuk liter maka setara dengan 3,5 liter. Selain itu, dalam aturan yang dikeluarkan BAZIS atau Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah, itu pembayaran zakat fitrah tidak harus dengan beras, tetapi juga bisa menyesuaikan dengan makanan pokok di setiap masing-masing daerah. Misalnya nih, apabila beberapa daerah di Indonesia Timur makanan pokoknya itu berupa sagu, maka sah-sah saja menggunakan sebagai pembayaran zakat. Besarannya pun sama dengan beras, yakni 2,5 kg sagu. Kita masuk ke cara yang kedua, yaitu menggunakan uang tunai. Nah, untuk cara menghitung zakat fitrah dengan uang tunai ini, muzaki dapat menghitung zakat fitrah dengan menggunakan rumus, yaitu zakat fitrah sama dengan jumlah jiwa yang wajib dizakati dikali dengan besaran zakat fitrah. Nah, besarannya ini bisa berbeda-beda sesuai dengan harga beras atau makanan pokok lainnya di wilayah tersebut. Saya ambil contoh, yaitu harga beras di Palu, Sulawesi Tengah. Per kilogramnya yaitu 13.000. Maka zakat yang dikeluarkan adalah setara dengan 32.500. Dengan demikian, apabila dalam satu keluarga terdapat 5 orang, berarti zakat yang dikeluarkan sebesar 162.500. Nah, untuk daerah lain di luar kota Palu, maka cara perhitungan zakat fitrah bisa menyesuaikan dengan harga beras di masing-masing tempat. Nah, selanjutnya ke cara menghitung zakat mal. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa zakat mal itu berlaku untuk harta seperti emas, perak, barang perdagangan, hewan ternak, produk pertanian, penghasilan, investasi, dan lain-lain sebagainya. Pada video ini saya akan secara khusus membahas mengenai perhitungan zakat penghasilan. Nah, umat Islam yang telah balik, berpenghasilan tetap dan jumlah penghasilannya telah memenuhi nisab atau batas, maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat penghasilan. Nah, zakat penghasilan ini bisa dibayar per bulan atau per tahun. Namun, alangkah baiknya jika zakat penghasilan ini dibayar per bulan, begitu menerima gaji atau mendapat penghasilan. Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 17/08/BR/angka Romawi 7/2017, yang wajib mengeluarkan zakat penghasilan adalah mereka yang berpenghasilan 5.240.000 per bulan. Nah, jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari penghasilan per bulan. Nah, ini ada contoh. Jadi, jumlah penghasilan dalam satu bulan dikali 2,5%. Jadi, jika gajinya kita atau gaji teman-teman itu sebesar 10 juta per bulan, maka zakat penghasilan per bulan itu sebesar 250.000 karena 10 juta dikali 2,5% tadi. Sedangkan jika dibayar untuk 1 tahun, maka jumlahnya menjadi 3 juta karena 250.000 dikali 12 bulan, maka hasilnya menjadi 3 juta. Nah, yang terakhir, yaitu manfaat dalam perekonomian. Pasti teman-teman bingung, kira-kira apa sih manfaat zakat dalam perekonomian? Jadi teman-teman, zakat dalam agama Islam itu memiliki manfaat yang signifikan dalam perekonomian umat. Yang pertama, tentang pembangunan fasilitas ibadah, pendidikan, dan kesehatan. Jadi zakat dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang bersifat spiritual seperti masjid, madrasah, dan rumah sakit. Yang kedua, tentang penyempurnaan iman. Nah, zakat juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, mendorong persatuan dan kesatuan, serta menjaga kestabilan sosial. Yang ketiga, yaitu meminimalisir kemiskinan. Jadi, zakat dapat membantu mengurangi angka kemiskinan dan mencegah penyebaran penyakit. Yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, zakat dapat membantu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat dan menciptakan masyarakat yang cerdas. Yang kelima, yaitu pengarusutamaan ekonomi syariah. Jadi, zakat merupakan salah satu kewajiban keuangan dalam agama Islam yang memiliki makna dan fungsi yang sangat penting dalam agama.
Yang terakhir yaitu kelembagaan dalam pengawalan arus ekonomi. Jadi zakat dapat digunakan untuk mengembangkan usaha dan koperasi serta menjaga kesejahteraan masyarakat. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai zakat. Semoga teman-teman bisa mengerti ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.